Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Nartono Wardana, NIM 202410102052. Di sini saya dari kelas Data Mining A akan menjelaskan modul 1 praktikum data mining yaitu manipulasi array menggunakan NumPy. Baik, kita menuju soal yang pertama, kode 1 F. Buatlah array 2D menggunakan NumPy dengan data demikian. Langsung saja, yang pertama kita lakukan ialah import NumPy snp. Di sini itu alias np. Lalu kita buat variabel array. Lalu kita masukkan data-data tersebut di dalam array yang telah kita buat. Di sini untuk melihat apakah array tersebut dua dimensi itu kita bisa lihat kurung siku yang ada di depan ini ada 2. Langsung saja kita print. Jadi seperti ini datanya yang keluar. Soal selanjutnya, buatlah array 3D berikut menggunakan NumPy berdasarkan matrik yang telah disediakan ini. Lalu sama seperti soal yang pertama, di sini kita import NumPy snp terlebih dahulu, kemudian kita masukkan datanya. Nah, jika yang 2D itu kurung sikunya ada 2 di depan, maka di sini ada 3 karena 3 dimensi. Langsung saja kita print datanya seperti ini. Lalu kita menuju ke soal kode 2 yang D, yaitu tambahkan angka 1 pada setiap bilangan di baris ganjil array berikut. Nah, baris ganjil ini ada 1, 2, 3. Kemudian tambahkan angka 2 pada setiap kolom genap di array berikut, yaitu di sini ada kolom 2 dan juga kolom yang keempat. Nah, langsung saja kita menuju kodenya. Yang pertama kita import NumPy snp. Kita masukkan terlebih dahulu data yang sudah disediakan tadi. Kita di sini kita masukkan untuk baris yang ke-0 itu untuk kolom yang baris yang pertama itu kita lihat dihitung dari indeks yang ke-0, kemudian untuk baris yang ketiga ini indeks yang kedua, lalu untuk baris yang kelima ini menggunakan indeks yang keempat. Lalu untuk baris ganjil sendiri itu kan ditambah 1, maka ini plus sama dengan 1. Kemudian untuk kolom genap plus 2. Di sini kita bisa lihat langsung saja. Nah, di sini untuk baris ganjil itu ditambah 1 ya datanya, ini dari 1 menjadi 2, 8, 9, 8 ke 9, lalu ini 2 menuju ke 3. Kemudian di sini untuk kolom yang genap, ya ini kolom yang ini sama yang ini itu ditambah 2. Dari 9 menuju ke 11, 2 ke 4. Di sini juga 3 ditambah 2 menjadi 5, 2 ditambah 2 menjadi 4. Lalu kita menuju soal selanjutnya, yaitu baliklah sumbu Z array 3 dimensi berikut. Nah, di sini kita disediakan 3 matrik. Langsung saja kita masuk ke. Nah, di sini yang pertama import NumPy snp, lalu kita masukkan data-data array yang telah disediakan tadi, lalu kita gunakan perintah flipped untuk membalik data yang tadi. Nah, kita bisa lihat untuk data yang pertama sebelum dibalik itu ada 785, 877, 719, 5410. Nah, setelah dibalik ini kita bisa lihat 293, 248, 166, 813. Nah, di sini itu yang 293, 246, 166 itu sebelumnya berada yang di akhir, kemudian ini setelah dibalik itu menjadi yang paling pertama. Lanjut ke soal yang selanjutnya, yaitu kode 2F. Ubahlah array pada soal E
menjadi array 2 dimensi berukuran 6 kali 6, kita gunakan hint perintah reshape. Nah, di sini kita langsung run saja. Nah, datanya dari array 3 dimensi berubah menjadi 2 dimensi. Nah, itulah fungsi reshape. Kita masukkan ini jumlah kolomnya dan barisnya ada berapa. Di sini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk kolomnya juga ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita menuju soal yang terakhir, yaitu ada kode 3 soal yang E. Ubahlah matriks kiri menjadi matriks sebelah kanan. Nah, kita bisa lihat terlebih dahulu polanya ini untuk menjadi yang kanan ini. Untuk yang data yang kiri atas itu berubah menjadi di kanan bawah. Kemudian data yang kanan atas berubah menuju ke kiri bawah. Lalu untuk yang data kiri bawah berubah menuju ke kanan atas, lalu data yang kanan bawah menuju ke kiri atas. Langsung saja kita menuju kodenya. Yang pertama kita import NumPy SNP, kita buat variabel array, lalu kita masukkan data yang sudah ada tadi. Nah, di sini kita buat variabel array 1, di mana variabel array 1 itu sendiri isinya ialah data 5, 10, 7, 8, 9, 10. Kemudian kita buat juga variabel array 2 yang datanya ialah 1, 8, 6, 10, 4, 6. Lalu kita buat variabel array 3 yang datanya ialah 10, 7, 4, 10, 2, 5. Lalu kita buat array 4 yang datanya ialah 9, 3, 5, 2, 9, 4. Nah, yang pertama kita lakukan ialah kita gabungkan menggunakan fungsi concatenate dengan antara array 4 dengan array 2. Di sini array 4 dengan array 2 kita gabungkan dengan aksesnya 1, lalu kita gabungkan, kita buat variabel join yang kedua, yaitu menggabungkan antara array 3 dan juga array 1 dengan aksesnya 1. Kemudian yang terakhir untuk hasilnya yaitu kita gabungkan antara variabel yang telah kita gabungkan yang pertama lalu dengan variabel yang kita gabungkan yang kedua dengan akses 0. Kita lihat saja hasilnya seperti apa. Kemudian di sini hasilnya adalah 9318, 526, 10 dan seterusnya. Kita bisa lihat ini sudah sesuai dengan data yang ada di kanan, yaitu 9318, 9318, 526, 10, 526, 10 dan seterusnya sampai bawah itu sudah benar. Nah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.